Kemudian untuk menjadi kekasihnya, kita harus berusaha untuk membenarkan keimanan kita, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa itu senantiasa akan berbuat ihsan. Karena ihsan itu adalah satu amalan yang takarannya dibanding dengan orang yang amal yang ikhlas kemudian benar diterima oleh Allah. Ukuran amal ihsan atau ihsan. Jadi kita bisa melihat surat Al-Mulk ayat 2 yaitu tentang orang yang paling baik amalnya, yaitu ihsan. Seperti di dalam riwayat Abu Hurairah yang disampaikan Bu Dewi kemarin, bahwa Abu Hurairah pernah diminta untuk menyampaikan sebuah hadis gitu kan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, diminta oleh seorang sahabatnya gitu kan. Ternyata Abu Hurairah menyampaikan bahwa suatu hari pernah berdua saja dengan Rasulullah dan kemudian mendengar kata-kata dari Rasulullah sampai membuat Abu Hurairah itu jatuh lemas dan hampir pingsan. Kata-katanya itu adalah ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ada 3 golongan orang yang nantinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang suka menjadi penghafal Al-Quran, orang yang memiliki harta, dan orang yang mati dalam peperangan. 3 orang ini adalah orang-orang pertama yang nanti akan diadili oleh Allah. Dan ternyata dari ketiga orang ini yang mungkin bisa kita lihat memiliki predikat sebagai seorang qori, seorang hafiz, atau seorang yang dermawan, atau seorang yang syahid. Ternyata ketika Allah tanya apa hal yang sudah engkau lakukan di dunia, orang yang hafiz ini mengatakan bahwa saya menghafal Al-Quran. Ternyata di situ Allah mendustakan, kata Allah bohong gitu. Begitupun dengan malaikat pun berkata yang sama gitu, itu bohong gitu. Ternyata amal yang diinginkan oleh yang membaca Al-Quran itu hanya sekedar ingin mendapatkan predikat sebagai qori atau hafiz, maka amalannya tertolak. Kemudian pun orang yang Allah amanahi dengan harta yang banyak ditanya apa saja yang ingin yang dilakukan selama di dunia, dia bilang hartanya diberikan kepada orang-orang gitu untuk beribadah pada Allah gitu kan. Tapi ternyata Allah juga mengatakan hal yang sama, yaitu kau bohong, kau dusta gitu. Begitupun dengan para malaikat mengatakan hal yang sama, bahwa orang ini berbohong dan berdusta. Ternyata orang yang punya harta ini hanya menginginkan status dermawan di hadapan manusia, sehingga amalannya tertolak. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan meninggal ketika berperang. Ketika itu Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Sesungguhnya aku berperang untuk memenuhi perintahmu. Gitu. Maka Allah pun mendustakannya, mengatakan bahwa engkau dusta gitu. Malaikat pun sama, engkau dusta, engkau bohong. Nah ternyata orang ini hanya ingin mendapatkan predikat sebagai orang yang pemberani, sebagai prajurit kan, di dalam peperangan tersebut. Nah sehingga amalannya pun tertolak. Inilah amalan yang memang tidak sampai ke batas ihsan, karena niatnya tidak benar kan, ketika mempunyai amalan niatnya tidak benar. Nah, kemudian untuk menjadi kekasih Allah itu kita harus fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam beramal, dan hati-hati dengan penghancur amal, yaitu ingin dipuji lah atau disenangi lah oleh manusia atau dunia gitu, ingin selain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meniatkan segala sesuatu amalan kita hanya untuk Allah.
Kemudian juga kita harus menjaga asupan makanan yang halal ke dalam tubuh kita, karena di sini sesungguhnya makan itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya pun seperti tidur, tapi bukan tidur hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk tidur untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika kita meniatkan segala sesuatu untuk Allah, entah apapun, hal sekecil apapun, itu akan menjadi bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadirkan kesadaran bahwa kita itu selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadilah kamu sebaik-baik manusia di sisi Allah. Anggaplah sejelek-jelek manusia di hadapan dirimu sendiri. Jadi ini perkataan Ali bin Abu Thalib ya. Jadilah kamu sebaik-baik manusia di sisi Allah. Kemudian anggaplah dirimu sejelek-jelek manusia di hadapan dirimu sendiri, dan jadilah yang paling berguna di hadapan masyarakat. Kata Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kita diingatkan kembali untuk menjadi orang yang tawadu. Karena orang ihsan ini senantiasa untuk mendapatkan predikat ihsan ini, kita harus menjadi orang yang tawadu, yaitu orang yang membenarkan amalnya, orang yang sabar. Ihsan itu tingkatan tertinggi setelah bertakwa, yaitu ketika melakukan amalan ikhlas dan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teriska sudah berbagi review sedikit terkait materi yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Baik, untuk teman-teman di Facebook, selamat bergabung dan selamat menikmati suguhan pagi hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Bu Dewi. Mangga Bu Dewi, saya persilahkan untuk menemani teman-teman semua di sini. Iya. Dengar suguhan itu image-nya makanan ya, tapi nggak ada di sini. Saya mah ada dong. Iya, pengumuman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah di Sabtu subuh ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Nikmat yang luar biasa ya, terutama bagi saya pribadi, bisa berbagi. Allah izinkan untuk berbagi dengan teman-teman. Bukan berarti saya paling banyak ilmunya ya, tapi saya menganggap semua ini adalah anugerah dari Allah. Dan mudah-mudahan ya, kita semua diberikan pahala, dan pahala ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, itu yang terutama. Ya. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin ya Allah rabbal alamin. Tadi makasih untuk Teh Rizka ya. Alhamdulillah catatannya lengkap. Nah, insya Allah ya. Jadi memang teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa memang tema kali ini kita ya kajian subuhnya adalah tentang inspiring love. Supaya menginspirasi. Ya, mudah-mudahan menginspirasi kita semua supaya kehidupan ini memang penuh dengan cinta. Tidak ada yang manusia inginkan selain itu di dunia ini sebetulnya ya. Karena dengan cinta manusia itu bisa bahagia. Cuma ketika salah mencintai, maka kebahagiaan itu jauh panggang daripada api gitu ya. Tidak bisa didapat. Nah, jadi kalau sekarang teman-teman lagi merasa kurang bahagia, tidak bahagia, coba cek saja. Mungkin ada salah mencintai ya tadi. Mungkin ada di ke dunia, bukan di kepada Allah ya. Salah mencintai. Nah, insya Allah ketika kita mencintai Allah, maka tidak ada lagi rasa sedih seharusnya. Jadi kalau memang masih ada sering sedih, kita perbanyak istighfar ya.
Bisa jadi memang cinta hakiki kita sebetulnya bukan Allah, tapi masih yang lain selain Allah, yaitu dunia dan seisinya. Nah, teman-teman, kita sedang di Inspiring Love ini sedang masuk ke tema tentang bagaimana menjadi kekasihnya Allah. Di poin pertama yaitu membenarkan iman kita. Beriman dengan iman yang sesungguhnya, maka insya Allah akan dicintai oleh Allah. Akan menjadi kekasihnya. Kalau Allah mencintai kita, Allah menjadikan kita kekasih, itu sudah pasti. Nah, masalahnya kita, ya. Apakah kita sudah mencintainya, sudah menjadikan Allah sebagai kekasihnya? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, kemudian yang kedua adalah takwa, ya. Untuk menjadi kekasih Allah, maka kita harus bertakwa. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Apalagi yang berikutnya? Nah, tingkatan berikutnya yang tertinggi ya setelah takwa, ya, ternyata adalah ihsan. Nah, ihsan ini adalah bagaimana kita takwa itu kan melakukan sesuatu, melakukan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah apa? Ihsan, ya, yaitu ikhlas dan benar gitu ya. Caranya ketika dia beramal itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, setelah takwa bisa jadi keikhlasannya hilang ya karena ada sifat ujub ya, atau sum'ah ya. Jadi dia membicarakan apa yang waktu dia melakukan mungkin dia tidak terlihat oleh orang lain, tapi ketika dia menyampaikan setelah itu dia menyampaikan, aku tadi malam aku tuh ya tahajud tuh udah 5 tahun, 6 tahun, 15 tahun ya tahajud terus misalnya. Nah, itu hilang ya. Nah, sehingga ihsannya memang tingkatan tertinggi setelah takwa. Bagaimana tetap ikhlas dan caranya dalam beramal sesuai dengan perintah Allah. Nah, ini poin keempat. Nah, siap-siap nih teman-teman, ini poin keempat ini selalu menjadi bahasan yang menarik ya, yaitu tentang sabar. Jadi kalau memang ingin menjadi kasihnya Allah, maka poin berikutnya adalah selalu bersabar. Nah, saya ingin lebih interaktif hari ini. Boleh mic-nya dibuka atau nanti di kolom chat silahkan ya. Tapi rasanya lebih senang mic-nya dibuka ya. Jadi lebih hidup nih. Saya nggak searah. Teman-teman di sini siapa yang pengen sabar? Siapa yang sudah sabar atau pengen sabar? Saya pengen sabar. Pengen sabar. Yang sudah sabar siapa coba? Angkat tangan yang sudah sabar. Kalau ada? Iya. Nah, ini kalau di kolom chat ada yang aku sudah bisa sabar, tolong dikasih tahu ya. Nanti kita minta berbagi gimana caranya sabar. Nah, teman-teman boleh ya. Siapa yang sabar tadi banyak yang ngaku. Nah, sekarang pertanyaan saya, sabar itu apa sih menurut teman-teman? Sabar itu kayak gimana? Tiada akhir. Iya, sabar tuh yang kayak gimana sih? Kan pengen sabar. Emang sabar tuh yang kayak gimana? Menerima dan menghadapi apa yang pertama. Iya, menerima dan menghadapi. Sabar itu taat, tunduk, patuh kepada aturan Allah. Taat, tunduk, patuh pada aturan Allah. Kayak ada lagi? Sabar itu ikhlas pada pertamparan pertama. Oh gitu. Siapa yang nampar, Bu? Iya. Ada lagi sabar itu? Budian senyum-senyum. Budian, sabar itu apa? Ingat yang ditampar-tampar itu, Bu, pada tamparan pertama. Reaksinya apa? Iya. Enggak, sabar itu kayak gimana bentuk sabar itu? Dikatakan orang yang ditampar pertama kali terus sabar. Sabarnya itu penampakannya kayak gimana? Menerima. Menerima. Ditipu, menerima gitu ya. Terus di apa? Menerima ketentuan Allah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, atau ada kala orang bilang tuh sabar itu nggak marah, betul nggak? Enggak juga sih, Bu. Karena kan harus memperbaiki. Iya. Berarti pilihannya sabar, marah, memaafkan, atau membalas? Maafkan. sabar. Memaafkan. Berarti sabar itu sama dengan memaafkan, tidak membalas. Boleh nggak membalas? Boleh. Sama. Nah, tadi katanya memaafkan. Kok membalas? Menerima, Bu. Kebaikan dan doa.
kelihatan ya kalau galau itu bingung jawabannya ya. Sabar itu menerima baik dan buruknya ketetapan Allah. Menerima ya. Berarti penampakan orang menerima itu gimana? Enak aja. Enak kayak makan sambal gitu ya, enak. Dikasih fokus dengerin aja. Ikhlas aja Bu apa adanya. Ikhlas. Ikhlas. Jadi sebetulnya teorinya udah pada tahu ya. Jadi kita tutup aja kajiannya, tinggal dipraktekin kan. Ya. Teori aja Bu. Oke, makasih ya yang sudah ikut menjawab. Nah, teman-teman kita akan bicara tentang itu. Ini sebetulnya bahasan yang buat saya pribadi berat ya. Takut gitu ya. Takut cuma bisa ngomong tapi belum bisa praktek. Tapi insya Allah ini kita sama-sama belajar ya. Karena belajar sabar itu sampai kapan? Seumur hidup. Akhir Bu. Seumur hidup belajar sabar itu betul. Ya. Nah, ibu-ibu begini. Di dalam ini ada buku ya. Di sini dikatakan sabar adalah ya ada memang beberapa definisi sabar. Yang pertama, sabar adalah menahan diri dan membawanya kepada yang dituntun oleh hukum syara serta akalnya. Ya. Jadi hukum syara dulu baru akal. Serta menghindarkannya dari apa yang dibenci oleh syara dan akal tadi. Ya, saya ulangi. Sabar adalah menahan diri dan membawanya kepada yang dituntun syara dan akalnya, serta menghindarkannya dari apa yang dibenci oleh keduanya. Teh Yani minta tolong, ada suara-suara. Ya. Serta apa, Bu? Ulangi, Bu. Sabar adalah menahan diri, ya, dan membawanya kepada yang dituntun oleh syara dan akalnya, serta menghindarkannya dari apa yang dibenci oleh keduanya, oleh syara dan akal tadi. Menghindarkannya, serta menghindarkannya dari apa yang dibenci oleh keduanya. Nah, jadi dari definisi sabar ini salah satu definisi sabar ya. Jadi dia bisa menahan diri terhadap sesuatu. Apa yang dia yang dia hadapi ya. Ketetapan Allah itu kan ada dua ya. Ada dalam kebaikan, ada dalam keburukan. Nah, sabar itu dikatakan dia bisa menahan diri terkait fakta yang dihadapi tadi dan membawanya kepada yang dituntun syara. Jadi dia merespon apa yang dia hadapi itu sesuai dengan hukum-hukum Allah. Ya. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan akal. Nah, akal ini ya. Di sini juga. Nah, jadi teman-teman ini penting banget. Kenapa tidak akal dulu, baru hukum syara? Ya. Tapi di sini katakan hukum syara dulu dan akal. Ya. Jadi memang ketika kita merespon sesuatu, baik itu kebaikan ataupun keburukan, maka yang perlu kita lakukan pertama kali, bagaimana hukum syara menetapkan, ya hukum Allah menetapkan untuk merespon kejadian tersebut. Ya. Nah, mana yang boleh, mana yang tidak, itu harus jelas dulu. Nah, kemudian setelah itu baru boleh kita timbang secara akal. Ya, secara akal maksudnya begini. Lagi nggak punya uang, ya bagaimana meresponnya kata hukum syara? Ya ikhtiar. Nah kemudian di sini ikhtiarnya di mana? Di jalan yang halal. Nah itu kan hukum syaranya seperti itu. Apa saja yang halal? Ya banyak sekali yang halal itu ya. Dibandingkan yang haram sebetulnya sedikit yang haram itu. Nah dan akal di sini bisa dipakai untuk apa? Nah di sini dipakai kira-kira misalnya kalau mau jualan apa? Yang kira-kira bisa menghasilkan dana yang lebih cepat, terus gimana caranya gitu ya, supaya jualannya itu cepat, banyak pelanggan dan seterusnya. Nah ini di sini pakai akal, ya kita akal bisa menuntun kita untuk itu, menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi sudah duanya.
Nah, serta menghindarkan dari apa yang dibenci oleh keduanya. Jadi sabar itu ya adalah menghindarkan diri dari yang dibenci syara dan dibenci akal. Jadi yang dibenci syara itu apa ya? Sesuatu yang diharamkan. Dan yang dibenci akal apa? Karena akal juga pasti sebetulnya bisa menghukumi mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga yang dibenci akal itu kita hindari. Nah, jadi sebetulnya sabar ini adalah kekuatan yang positif gitu ya, daya positif, dan dia bisa juga menjadi preventif ya untuk kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mencegah dia. Sabar ini ya, jadi bisa menjadi daya dorong ya, motivasi untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, merespon sesuatu yang terjadi, atau sabar itu juga merupakan preventif, mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh hukum syara tadi. Ya. Jadi dua hal sabar itu. Nah, setidaknya definisi sabar itu yang ingin saya sampaikan. Karena kalau membaca banyak definisi sabar nanti malah bingung, ya. Karena banyak sekali definisi tentang sabar. Tapi intinya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ya, banyak pertanyaan, gimana dong Bu caranya sabar? Gitu ya. Setiap orang itu, tadi saya sampaikan bahwa proses sabar itu seumur hidup. Belajar sabar itu seumur hidup. Dan setiap orang belajar sabarnya berbeda-beda. Betul nggak? Ya. Proses sabarnya berbeda karena yang dihadapi berbeda, pemahaman ya atau ilmunya berbeda, maka proses sabar seseorang itu berbeda. Sehingga memang saya kalau ditanya, gimana caranya sabar? Saya agak bingung. Nah, ya, karena harus memahami dulu ibu ini seperti apa gitu ya, memahami tentang hukum syara dan seterusnya, sehingga bisa diproses untuk sabar. Jadi memang dikatakan sabar ini kalau mau dibilang berat ya. Sabar ini kalau mau dibilang pahit. Tapi sesuatu yang pahit itu biasanya jadi obat, betul ya, obat segala macam penyakit. Nah, jadi ibu-ibu yang sedang lagi banyak penyakit, baik hatinya atau fisiknya, mungkin karena belum minum obat pahit ini, ya, yaitu bersabar. Ya, silakan minum obatnya. Nah, kita akan tahap demi tahap belajar ya. Nanti nggak tahu lah. Ini mungkin ada beberapa sesi tentang sabar ini karena bahasan tentang ini sangat luas yang mudah-mudahan entah poin mana teman-teman nanti yang bisa dapat klik ya. Oh iya, ternyata begini ya, gampang banget sabar itu. Mudah-mudahan ya. Yang pertama kita akan bahas. Nah, saya share screen ya. Udah jadi host belum Tayani? Bentar. Tayani jangan tidur. Udah ya? Jangan tidur ya. Nah, sabar ya. Nah, yang pertama, teman-teman ya, tentang sabar ini pahami bahwa dia ya pasti akan, kita itu dalam kehidupan pasti akan diberikan oleh Allah. Hidup itu adalah ujian ya, maksudnya hidup itu adalah ujian. Nah, diuji. Nah, diujinya kapan? Setiap hari, setiap saat, setiap detik ya. Hidup itu adalah ujian. Di sini dalam surat Al-Mulk ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ya. Dan ya Allah itu akan menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi ujian. Nah, Allah akan dari ujian itu sebetulnya ingin melihat yang paling baik amalnya siapa. Yang paling baik merespon ujian itu siapa di antara kita. Ya, dan yang diuji itu ya kalau dalam sekolah berarti yang diuji satu sekolah, satu angkatan gitu ya. Yang UN itu kan misalnya satu angkatan, kelas 3 gitu ya, SMP, SMU. Nah, kalau dalam hal ini hidup adalah ujian, berarti kita siapa yang peserta ujiannya adalah seluruh manusia. Ya. Jadi kita berlomba di antara seluruh manusia ya, yang nanti akan mendapat nilai di sisi Allah. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik merespon apa yang Allah tetapkan kepada dia? Ya. Berarti yang menjadi subjek apa objek ya adalah kita. Yang diminta itu siapa? Kita. Jadi Allah nanti akan hadirkan ujian-ujian baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Nah ini ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bentar. Saya kalau udah jadi host masuk ya, yang admit masuk. Bentar.
Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', ya. Dan sungguh akan kami berikan ya ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, ya, dan kekurangan harta. Sebentar. Wal anfus, ya, dan jiwa, was samarot, dan buah-buahan, wabasyiris sobirin, dan berikanlah kabar berita gembira kepada orang yang sabar, ya, yang sabar. Nah, teman-teman, jadi yang Allah berikan ujian di dunia itu adalah, kata Allah di sini dikatakan sedikit. Ya. Tolong digarisbawahi kata sedikit. Kenapa sedikit? Karena ketakutan apapun yang terjadi di bumi ini, ya entah mungkin teman-teman takut apa sih? Takut sama gemuk. Nah, ibu-ibu ya, takut gemuk. Ya. Takut apa lagi, Bu? Takut. Ya, mungkin ada yang takut miskin, takut perang, takut tsunami, takut gempa, takut macam-macam ya. Tapi setakut-takutnya ketakutan yang ada di muka bumi ini, Allah bilang itu sedikit. Kenapa? Karena ketakutan yang banyak itu kapan? Ketika kita ada di hari kiamat ya, di padang mahsyar ya. Kemudian nauzubillah ya, ketika Allah tetapkan di dalam neraka, nauzubillah. Nah, terus Allah bilang sedikit kelaparan. Allah akan uji dengan itu. Sedikit, semuanya sedikit. Jadi kalau teman-teman sampai lihat orang yang mati kelaparan, itu kata Allah sedikit kelaparan. Padahal sampai mati loh, tapi itu sedikit ya. Kenapa? Karena kelaparan yang sangat itu adalah ketika di dalam neraka. Allah kasih makan, tapi makin lapar, Allah kasih minum, makin haus. Dan sangat menderita. Jadi kalau kelaparan di dunia, kelaparannya berhenti. Akan berhenti. Kapan? Ketika dia mati. Tapi kalau di neraka, apalagi kekal di dalamnya, maka kelaparannya kekal. Maka yang dikatakan Allah ini sedikit itu betul, sedikit kelaparan. Sedikit kekurangan harta, kemiskinan. Banyak orang nggak punya rumah, nggak punya baju, ya di kolong jembatan tinggalnya. Kata Allah itu sedikit kekurangan harta. Karena kekurangan harta sesungguhnya di neraka dan seterusnya. Dan Allah bilang di sini apa? Berikanlah kabar berita gembira. Nah, apa berita gembira? Kalau Allah sudah bilang berita gembira, maka yang Allah maksud adalah surga. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, kecintaan Allah, rahmatnya Allah. Allah berikan surga. Nah, di surga inilah kita akan mendapatkan segalanya. Nah, bagi siapa orang yang sabar? Nah, berarti kan ketika Allah uji tadi ya, Allah uji dalam kehidupan dengan sedikit-sedikit ini nih, ya hal-hal yang negatif, tapi kadang-kala Allah berikan ujiannya juga dalam hal yang positif. Ya. Nah, ini di surat Al-Anbiya ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Wa ilaina turja'un, ya, dan kepada kamilah kamu kembali. Nah, ini Allah mengatakan bahwa ujian yang dimaksud adalah akan terjadi dalam dua hal, baik itu kebaikan maupun keburukan. Nah, dalam dikaitkan dengan surat Al-Mulk tadi, Allah mengatakan bahwa dengan ujian ini tadi, ya, aku ingin menguji di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Berarti kalau dikembalikan ke definisi sabar tadi, berarti siapa yang paling dituntun oleh syara dan akalnya ketika merespon cobaan-cobaan ini tadi. Ya. Siapa yang paling dituntun? Dialah pemenangnya. Ya. Dialah yang dikatakan lulus ujian itu. Ya. Nah, apakah kita mau jadi pemenangnya? Kala ya, kita mungkin ingat di masa lalu atau mungkin sekarang ada yang masih senang ikut perlombaan. Kalau sekarang ibu-ibu, selevel ibu-ibu senangnya lomba apa ya, Bu? Lomba, Bu Ires senang ikut lomba, kira-kira ikut lomba apa? Soalnya ada Bu Ires di sini. Marawis. Marawis. Salah ya. Enggak, Bu, saya nggak ikut lomba, Bu.
Apalagi misalnya perlombaannya, apa sih yang kita inginkan kalau di dunia? Lomba nanti dapat tiket umroh sekeluarga. Kira-kira ikut-ikutan nggak tuh lomba itu? Ya diupayakan, mungkin yang nggak bisa juga belajar dulu deh biar bisa, karena pengen dapat umroh itu. Gitu ya. Akan berusaha. Nah, di sini orang yang sabar itu bukan hanya dapat tiket umroh, tapi dapat surga. Yang Allah bilang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kita aja punya rumah mungkin 100 meter persegi udah merasa luas ya. Bagaimana kalau Allah berikan surga ya. Berikan satu kota, yang kota itu ya luasnya seluas langit dan bumi. Nah, itu Masya Allah ya, pahala bagi orang yang sabar. Nah, teman-teman, sebetulnya sabar itu mudah loh ya. Coba saya mau nanya. Boleh dibuka lagi mic-nya. Di sini siapa yang sedang mengidamkan sesuatu? Pengen banget sesuatu? Tolong boleh saya sebutkan, ibu-ibu pengen apa? Kalau saya ditanya, saya pengen banget naik haji. Nah, ibu-ibu pengen apa? Ada yang mungkin belum punya rumah, pengen banget punya rumah. Bu Isma, pengen apa, Bu lunas Isma? hutang. Lunas hutang. Oke. Ini ada yang mewakili, coba yang lunas hutang, pengen lunas hutang, biasanya senyum-senyum. Ya, ada lagi pengen apa? Anak yang soleh, Bu. Oke. Anak yang soleh. Ganti aja namanya, Bu, gampang. Ya, jadi soleh. Nah, ada lagi? Pengen apa? Pengen bangun masjid. Alhamdulillah. Ada yang pengen punya rumah nggak? Pengen, Bu. Yang belum punya rumah, pengen punya rumah. Pengen punya kendaraan? Pengen. Atau yang pengen diidamkan banget apa? Misalnya pengen punya nih. Saya gini ya, misalnya ibu-ibu nih. Ada sebuah hadiah. Saya mau ngasih ibu-ibu hadiah. Hadiahnya adalah sebuah rumah. Boleh milih ya. Mau di pinggir pantai atau di pegunungan yang sangat indah, ya. Di situ kita bisa melihat lembah, ya, yang cantik, banyak. Di sananya ada kebun bunga, ya, macam-macam. Dari situ kita bisa lihat. Ada sungainya, ya. Kemudian ada kamar mandinya, kamar mandi ya, iyalah rumah ada kamar mandi ya. Ada misalnya kolam renangnya, macam-macam lah. Pokoknya semuanya ibu-ibu inginkan fasilitas di rumah itu semua saya kasih. Ya, amin atuh ya. Syaratnya ya, ibu-ibu tidak boleh marah selama sebulan. Sekali aja marah nanti jadi eta gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita menahan diri tidak marah tuh selama sebulan? Nggak bisa. Kemungkinan ya, karena itu diidamkan banget. Atau gini, bisa berat, iya, akan berusaha nggak? Atau ada yang sakit berat, mungkin ada yang kanker, ya, ada yang apa? Pengen sembuh nih, boleh dikasih kesembuhan, tapi sabar, sebulan aja sabar. Kira-kira mengupayakan nggak untuk itu? Upayakan. Mudah nggak? Sebetulnya mudah. Insya Allah mudah. Coba bayangin, kita kena kanker, Allah tiba-tiba Allah ngasih ilham gitu ya, misalnya dalam mimpi, aku akan sembuhkan asal kamu bersabar selama sebulan, tidak ada marah sedikit pun. Kira-kira mengupayakan nggak tuh? Kankernya stadium 4 gitu. Kemungkinan besar akan mengupayakan tuh nggak marah selama sebulan itu, ya, akan mudah. Ya, atau mungkin tadi misalnya saya dapat mimpi dari Allah gitu ya, kalau pengen naik haji cepat, ya udah jangan marah selama sebulan gitu ya. Kayaknya saya juga akan berusaha kalau kuat gitu ya. Karena sekarang yang paling diinginkan itu ya, pengen bawa orang tua lah ke sana gitu. Nah, kemungkinan besar kita akan kejar itu. Tadi kan ada yang pengen apa tuh, lunas hutang ya. Iya, kalau kita mungkin yang biasa kayaknya lunas hutang nggak apa-apa lah. Nanti lagi aku mah hutangnya cuma 1 juta misalnya ya, cuma gitu ya. Karena tempat lain ada yang pengen banget itu lunas hutang karena hutangnya mungkin miliaran atau triliunan. Betul ya? Dan akan rela melakukan apapun, bahkan jatuh ke riba lagi juga dia mau ya. Atau kenapa ada orang jatuh ke maksiat? Karena tidak sabar ya dengan ya keadaan. Akhirnya untuk melunasi hutangnya dia merelakan tubuhnya dan seterusnya. Ya karena saking pengennya keluar dari bebas dari hutang itu gitu. Nah, kemungkinan jadi ketika diminta sabar itu kemungkinan besar bisa sabar. Berarti kalau sekarang ya dikatakan oleh Allah tadi ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Surga. Ya. Kan Allah juga mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga untukmu. Tapi kadang-kala ya,
dikatakan surga untukmu, padahal surga itu ya Allah lebih dari hutang lunas, lebih dari sembuhnya sakit kita, lebih dari apapun. Tapi kenapa kadangkala dorongannya itu ketika surga untukmu, oh ya udah gitu aja gitu ya, tapi tidak terlalu ada dorongan untuk melaksanakan kesabaran itu sekuatnya, enggak, karena pengen dapat surga. Nah, jawabannya adalah bisa jadi sebetulnya mimpi kita ya, harapan terbesar kita bukan surga, tapi tadi cukup sembuh dari sakit, cukup misalnya dapat rumah mewah, cukup ya, pokoknya saya pengen itu banget. Ya cek aja sekarang yang bikin sedih itu apa. Saya tuh bahagia banget kalau anak saya itu solih. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apa tuh? Saya tuh udah melakukan segalanya. Ya. Tapi ketika dikatakan sabar walakal jannah, kesannya aku nggak pengen jannah, aku pengen anakku soleh. Kesannya tuh gitu karena harusnya ketika dikatakan jannah surga langsung bahagia. Oh nggak apa-apa, berarti ya anak nggak soleh juga ya pengennya memang soleh ya, tapi itu bukan sumber kebahagiaan kita. Nggak dapat rumah nggak apa-apa, karena kita dengan kesabaran kita akan dapat rumah di surga. Nggak sembuh, bahkan kita mati karena misalnya sakit yang sangat keras, tapi dapat surga karena kesabaran kita, ya nggak apa-apa. Karena begitu surga itu menjadi impian. Nah, pertanyaan saya sekarang, yang bikin kita nangis, yang bikin kita nggak bahagia, yang bikin kita pengen banget mendapatkan itu, apa? Dunia atau surga? Nah, itu tinggal dijawab aja. Maka memang akan sulit sabarnya gitu. Nah, coba bayangkan kalau kita berarti merubah mindset kita ya, bahwa memang cita-cita tertinggi kita, ya mimpi besar kita, keinginan yang paling tinggi itu adalah mendapatkan surga. Kalau kita fokus ke situ, terus mengupgrade diri untuk ke situ, nah insya Allah dimudahkan. Seperti tadi, karena pengen banget sembuh, apa aja deh aku lakuin ya, sampai ke dukun, sampai kemana, kan ada yang seperti itu ya. Nah, jadi kunci pertama itu, ya coba jadikan surga menjadi idaman tertinggi kita. Karena bagi orang sabar disediakan itu. Mudah-mudahan itu salah satu poin yang bisa menghantarkan kita menjadi orang yang sabar. Amin. Ini baru satu poin ya. Nanti ada langkah berikutnya. Karena bisa jadi ada teman-teman di sini belum, masih berat nih kalau poin ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan di poin berikutnya. Ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, kemudian di dalam dilanjutkan ya, bahwa hidup itu adalah ujian. Nah, ujiannya itu berhenti kapan? Yaitu ketika selesai ya masa hidupnya di dunia, maka ujiannya berhenti. Sehingga memang belajar sabar itu seumur hidup. Karena ujiannya akan berlangsung terus selama kita masih hidup. Nah, ini salah satu penjelasan itu ya, bahwa yang menguatkan penjelasan itu ya berdasarkan hadis, banyak sekali hadisnya terkait ini sebetulnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Nah, hadis ini mengandung makna ya. Pertama dari definisi rezeki. Ujian pun rezeki untuk kita ya, teman-teman. Ujian pun itu rezeki. Karena di situ Allah berikan pahala ketika kita bersabar. Sedangkan kalau kita tidak bersabar, ya maka Allah juga akan murka kepada kita. Jadi sabar ini memang kewajiban. Ketika kita ridho, Allah sabar. Ridho dengan ketetapan ujian-ujian Allah tadi ya. Nah, kadang kan diujinya itu apa? Kadang diuji untuk bermaksiat. Betul ya? Kadang diuji bagaimana supaya kita tetap taat. Kadang diujinya sabar terkait bagaimana kita sabar menghadapi musibah-musibah yang menimpa. Jadi 3 hal ini. Nah, di situ sebetulnya kita akan benar, itu rezeki buat kita, ujian-ujian tadi. Nah, berarti carilah rezeki yang baik, ya. Berarti responlah kejadian-kejadian tadi dengan baik, ya. Tinggalkan yang haram. Berarti sesuai dengan definisi sabar tadi, ya, yaitu menahan diri dan membawanya kepada yang dituntun oleh syara dan akal, serta menghindarkannya dari apa yang dibenci oleh keduanya. Respon semua yang Allah berikan. Nah,
Jadi teman-teman, pertanyaan saya berikutnya. Sabar, nah ketika kita meminta sabar, sabar ini kan orang yang sabar. Kita pengen jadi orang yang sabar. Sabar ini, ketika orang dikatakan sabar, dia butuh rekan nggak? Maksudnya gini, orang bisa sabar itu ketika apa? Ketika Allah menghadirkan sesuatu dalam hidupnya, betul ya? Ya, dia butuh partner. Nah, partner yang akan membantu dia, sabar nggak tuh ketika dikasih partner ini? Ya, partnernya siapa? Bisa jadi bentuknya hutang. Nah, kan kita minta tuh, siapa nih yang suka doa minta dikasih kesabaran? Ya siap-siap Allah kasih partner yang banyak. Ya, partnernya anak-anak, kok masih sulit nurut, masih sulit diatur, itu partner kesabaran kita. Kan ibu-ibu minta sabar nih, kata Allah dikasih partner. Jadi nggak bisa, nggak ada partner, kita nggak marah-marah kan? Ini saya mah sabar nih, nggak marah-marah, karena nggak ada partnernya. Itu lucu namanya ya. Tapi yang namanya sabar itu ketika memang kita bisa menghadapi partner-partner yang Allah hadirkan. Dan Allah nggak mungkin salah pilih partner. Ya. Betul nggak? Allah kira-kira salah pilih partner nggak? Enggak. Ya. Partner yang Allah hadirkan pasti sudah sesuai dengan level kesabaran kita. Ya. Jadi ibu-ibu nih yang sekarang diuji, saya mau tanya dong, ibu-ibu lagi diuji sama siapa? Boleh di kolom chat. Ya. Yang bikin ibu-ibu tadi katanya pengen sabar banget itu diujinya sama siapa? Sama apa? Sama yang di sebelah, Bu. Sebelah saya ada tembok. Sama Iya ya. teman seatap. Teman seatap ya. Saya seatap ada tokek ya, ada kecoa ya. Nah, iya, nggak jauh-jauh ya. Partner sabar kita itu orang-orang terdekat kita biasanya. Yang bikin kita sedih, nangis-nangis ya. Pengen banget sabar menghadapi siapa? Orang yang terdekat kita. Betul ya? Nah, jadi sebetulnya Allah tuh lagi kabulkan tuh teman-teman ya. Makin teman-teman minta sabar, makin Allah kasih PR. Itu lagi Allah kabulkan. Kamu pengen sabar, ya udah nih coba kerjakan PR-nya. Sok atuh, sing sabar. Nah, jadi dikasih tuh. Nah, dan menurut Allah PR yang Allah kasih, partner yang Allah kasih, kita bisa menghadapinya. Cuma itu nanti kita berhadapan dengan hawa nafsu ya, berhadapan dengan harapan-harapan kita sendiri ya, keinginan-keinginan kita sendiri. Nah, berarti poin berikutnya ya, salah satu cara untuk sabar itu apa? Yaitu jangan jika, tapi walaupun. Ya, nih udah pernah ikut MSH level 2 nih. Hilangkan jika, ganti dengan walaupun. Ya, Bu Dian ingat nggak Bu Dian? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Maksudnya gimana? Ya, saya sabar jika, saya bahagia jika. Nah, itu yang bikin berat. Kalau jika anak saya begini, jika ya teman saya begini, jika mertua saya begini, jika suami saya begini, jika ipar saya begini. Nah, berat akhirnya untuk bersabar. Berat akhirnya untuk bahagia. Nah, tapi ganti jikanya dengan walaupun. Saya sabar, saya bahagia walaupun ya, walaupun dia begini, dia begitu. Ya. Walaupun si itu begono, ya, si ini begini. Nah, itu coba. Nah, karena gini, tadi kita itu punya harapan sendiri. Nah, harapan itulah yang membuat kita mengatakan jika. Betul ya? Nah, coba harapannya mulai diturunkan. Diturunkan. Sehingga kita bisa merubah kata jika tadi menjadi walaupun. Diturunkan. Ya, saya juga pengen atuh lihat suami saya teh merhatiin saya, ngomong cinta kek, apa kek ya,
ngajak apa kek, nah macam-macam misalnya. Apalagi ngelihat sosial media orang-orang yang suka nge-share kemesraan dengan suaminya, bikin baper ya. Suami aku kok nggak kayak gini, atau anaknya, kehebatan anaknya di sosial media, kok anak aku nggak gini. Nah, kita punya harapan-harapan. Akhirnya tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa menerima kondisi partner yang Allah hadirkan. Nah, jadi mulai sekarang coba bantu diri kita sendiri dengan menghilangkan kata jika tadi. Turunkan level kita, keinginan kita, turunkan. Ya. Turunkan dulu ya, bukan apa-apa ya. Berarti kan kita berstrategi lagi untuk merespon apa-apa yang Allah hadirkan tadi. Karena sesungguhnya PR-nya itu bukan partner kita, tapi adalah kita. Mereka cuma ibarat sinetron, mereka tuh cuma pemeran figuran. Pemeran utamanya itu siapa? Kita. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Nah, seringkali kita fokusnya merubah diri orang lain. Akhirnya gimana? Berat. Betul ya? Lebih mudah merubah diri atau merubah orang lain? Diri. Merubah diri gampang nggak? Susah. Susah. Terus kita mimpi gitu pengen ngerubah orang lain, ngerubah diri sendiri aja susah. Ya, mimpi di siang bolong itu namanya ya. Sampai kapan juga susah mimpi. Jadi fokusnya memang merubah kita. Tadi ganti. Walaupun, jangan pakai jika. Nah, dan ini memang belajar ya, belajar. Kita juga pasti belajar untuk merubah diri. Ya, jangan sampai begini nih. Kita nih sama anak nih, sambil melotot ya. Nafas tersengal-sengal, sambil teriak, bisa sabar nggak? Nah, akhirnya anak belajar, oh sabar itu melotot, nafas tersengal-sengal, dan teriak. Jadi anak belajar tuh sabar dari kita. Ya. Tapi itulah ya manusia, biasanya jatuh lagi ke lubang yang sama. Nggak apa-apa, kan lagi belajar. Tertatih-tatih. Maafkan diri kita yang belum bisa sabar. Lalu, perbanyak istighfar dan minta sama Allah. Karena sabar ini salah satu bentuk taufik. Dimudahkan sabar itu bentuk taufik. Ya, maka kuncinya kembali ke kunci awal ya. Kalau pengen dapat taufik, berusaha menjadi hamba yang tawadu. Nah, sampai di sini dulu deh teman-teman. Sok, ada yang mau ditanyain nggak? 2 poin dulu ya. Poin untuk bisa sabar. Yang pertama tadi apa? Ada yang bisa mengulangi? Jadikan surga sebagai idaman tertinggi. Iya. Yang kedua? Jangan jika, tapi walaupun. Iya. Udah lulus ya, Bu Nur, tinggal praktek. Teori doang. Ujian lisannya udah lulus barusan nih. Nanti tinggal ujian prakteknya silakan ya di rumah masing-masing. Ya, Masya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya? Di chat ini ada lebih, soalnya tentang sabar saya nggak terlalu banyak teori deh. Saya mau mendengarkan ya, mendengarkan ibu-ibu nih mau buang-buang sampah sekarang boleh keluarin sampahnya ya, kita dengerin sama-sama. Saya fasilitasi, semangat. Ada. Kalau malu bisa chat ke Tahyani ya pertanyaannya. Ini di chat Zoom ada yang bertanya terkait bersyukur. Oh iya, gimana? Boleh dibacain? Bentar. Mana ya? Kalau mohon pada Allah ingin jadi orang yang pandai bersyukur, beruntung dan bermanfaat. Partnernya apa? Selain itu juga kita selalu mohon diberi kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Iya. Partner bersyukur. Itu bacain pertanyaan kecepatan, coba boleh diulangi nggak? Wani piro. Gimana tadi? Rawani lah. Kalau mohon pada Allah, ingin jadi orang yang pandai bersyukur, beruntung, dan bermanfaat, partnernya apa? Selain itu juga, kita selalu mohon diberi kemudahan dan kelancaran dan kesuksesan. Ya. Cukup sekian. Ya, cukup sekian. Ya, ini pertanyaan bagus banget ya. Ini sebetulnya poin berikutnya. Poin untuk bisa bersabar itu apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, berarti sama saja sebetulnya. Kita ketika ingin bersyukur, kita akan dikasih partner-partner sama partnernya. Mungkin anak ya,
anak yang masih sulit sholatnya, masih susah bangunnya, masih kecanduan game, macam-macam. Nah, bisa nggak ketika dikasih partner begitu, kita merubah mindset kita untuk tetap mensyukuri. Nah, ibu-ibu coba tolong ditulis di bukunya masing-masing, siapa partner yang saat ini bikin kita masih sulit sabar. Tulis. Tulis aja, saya nggak akan minta diliatin kok ya, tulis. Suami, anak, mertua, orang tua, ya itu paling nggak jauh-jauh dari situ. Nah, yang berikutnya adalah sekarang silakan teman-teman tulis kebaikannya. 10. Ya, coba. Ada mungkin yang suaminya nggak mau kerja, tapi dia nggak selingkuh. Nah, tulis dia tidak selingkuh. Ya. Yang suaminya selingkuh, tapi dia masih nafkahi. Tulis dia masih menafkahi. Ada lagi, biasanya berat ya kayak gitu tuh. Bahkan pernah ada yang bilang ke saya, anak saya tuh nggak ada kebaikannya, Bu. Ya Allah, ya coba. Jadi sebetulnya ketika kita tidak bisa menuliskan kebaikan orang yang menurut kita selama ini bikin kita susah sabar, kita sudah bikin blok untuk diri kita sendiri, untuk bisa sabar itu sendiri. Ya, kita ngeblok. Kita yang tidak membuka pintu kesabaran itu. Karena kita tidak mau mencoba melihat orang itu dari sisi baiknya. Karena obat yang terbaik itu tadi, bersyukur. Cari sisi baiknya. Suami juga begitu. Pernah ada guru saya itu menceritakan kasus ya, suami istri udah siap bercerai, datang konsultasi. Pokoknya udah semuanya sama-sama lah. Menurut istrinya suaminya begini, menurut suaminya istrinya begini. Akhirnya pelan-pelan. Menurut ibu, kebaikan suami ibu apa? Ya berat. Nggak ada, saya pengen cerai kok. Gitu ya. Menurut suaminya pun begitu. Coba dulu. Gitu. Ya, istri saya masaknya enak sih, masakannya enak. Baru masih gitu ya, masih jaim, masih apa. Tapi itu kayaknya, ya gampang lah bisa makan di restoran gitu kali ya, bisa beli di warung yang enak gitu. Pokoknya pengen cerai. Ya, tapi akhirnya ketika satu dikeluarkan, ya Masya Allah akhirnya saling berpelukan dan tidak jadi cerainya. So, apalagi udah dapat 10 nggak? Siapa yang sulit dapat 10? Lebih aku. Nah, alhamdulillah kalau lebih. Jadi udah bisa sabar belum? Ya, karena kita masih pakai jika, belum walaupun. Ya. So, ya, karena teman-teman kalau kita ditanya, kita mau bertanya secara jujur coba sama anak kita, menurut dia Umi itu kayak gimana? Sama suami kita, menurut Abi Umi gimana? Mau dengerin nggak kira-kira jawaban mereka? Yang jujur apa? Nanti mungkin suaminya sama anaknya bilang gini, Umi mau dapat jawaban jujur apa yang bohong? Kira-kira teman-teman pilih jawaban yang mana? Yang jujur apa yang bohong tuh dari mereka? Ya, bisa jadi mereka juga sulit cari kebaikan dari kita. Karena kita tidak mencontohkannya untuk itu. Ya. Itu jadi partner bersyukur ya sama dengan partner bersabar. Ya, sebetulnya berarti kan nanti ada tambahannya ya. Sabar itu pahit, bersyukur juga pahit gitu ya. Apalagi ikhlas itu juga pahit. Nah, tapi ya itu semakin banyak yang pahit-pahit itu sebetulnya obat mujarab ya. Bagi dosa-dosa kita, betul ya, bagi jiwa kita. Sebetulnya Allah lagi kasih obat dengan Allah hadirkan partner-partner tadi ya. Jadi semakin minta sabar, ibu-ibu siap dikasih partner yang banyak dan partner yang hebat-hebat. Ya. Siap enggak? Ya udah deh kalau gitu nggak usah berdoa minta sabar. Wah, itu lebih parah lagi gitu ya. Itu mirip orang yang mengatakan kan ada ya dikatakan bahwa level ujian itu sesuai dengan keimanan. Ya udah deh, aku mah nggak usah terlalu besar kuat imannya, nanti ujiannya berat. Ya, itu ibarat orang yang udah deh, aku mah nggak usah ikut ujian kenaikan kelas lah, udahlah kelas 1 SD aja terus lah gitu ya, sampai beruban ya kelas 1 SD gitu maunya. Kan enggak, kita pengen sukses. Dan kita waktu dapat ujian SD, kita dapat kabar kan,
Tahu nggak, ujian SMP itu susah banget. Gitu ya. Ujian SD apalagi susah gitu ya. Saya tuh dulu stres juga tuh waktu dikatakan namanya ujian kelas 6 SD itu, semua pelajaran dari kelas 1 ya sampai kelas 6 akan ditanya. Itu gimana cara jawabnya? Kayaknya saya nggak mungkin deh lulus gitu. Ayo dikumpulin buku catatan buku pelajaran tuh nggak dibuang-buang karena nanti harus belajar lagi. Tapi kan ternyata setelah kelas 6, bisa ya gitu. Nah begitu nanti setelah kelas SMP, kuliah. Karena tidak mungkin Allah itu ngasih ujian SD, kita ujiannya SD, tapi kalau kasih soalnya soal SMP. Nggak mungkin. Nah itu yang dikatakan ujiannya sesuai dengan level kita. Nah jadi kalau kita makin tinggi imannya, ujiannya juga akan sesuai level, dan kemampuan menjawabnya juga akan sesuai dengan levelnya tadi. Gitu ya. Jadi Allah kasih ujian, kita memang SMP dikasih ilmu dulu kan sama Allah, terus Allah kasih ujian. Ataupun belum, yang uniknya ujian dunia itu kita boleh nyontek, boleh cari ilmunya dulu. Nah kan kalau ujian sekolah mah nggak boleh nyontek ya, udah belajar 3 tahun ujian nggak boleh nyontek. Tapi ini, atau sebetulnya kalau menurut saya ujian dari Allah itu kita sudah belajar, sudah tahu ilmunya, cuma pas ujian itu dikasih kita lupa jawaban ya, jadi perlu nanya, mengkonfirmasi, nanya ulang, karena biasanya jawaban kalau udah bertanya konsultasi juga jawaban itu kita udah tahu jawabannya, cuma kita pengen dengar lagi dari orang gitu ya. Ternyata beda tuh kalau dinasihatin orang. Jadi memang akan sesuai levelnya. Jadi makin tinggi imannya, makin dikasih ujian berat, tapi Allah masih makin kasih lebih besar lagi ketenangan hati. Ya, ujiannya lebih pertolongan Allah juga lebih banyak bagi orang yang beriman itu. Lebih besar. Nah, pertolongan yang sesungguhnya itu yang paling utama adalah ketika Allah tolong hatinya. Masalah tetap ada nggak masalah, tapi Allah tolong hatinya. Bersabar, ikhlas, ridho, menerima, itu yang pertolongan luar biasa. Bukan selesainya masalah itu sendiri, pertolongan yang sesungguhnya itu. Karena kalau nunggu masalah selesai, bisa jadi sampai seumur hidup nggak selesai masalahnya. Tapi ketika Allah tolong hati kita, nah itu yang indah banget. Ya, yang indah banget tuh di situ. Ketika Allah tolong kita bisa bersabar menghadapi anak, ya, walaupun dia nggak berubah-ubah, ya pengennya berubah, kita tetap berdoa, doa tetap, ya ikhtiar tetap gitu. Tapi apalah kita, ya kita nabi juga bukan. Sedangkan nabi siapa? Nabi Lut saja, Nabi Lut yang doanya juga makbul, ternyata anaknya juga tidak beriman, gitu ya. Tapi ikhtiar tetap dijalankan gitu. Nah sehingga memang di sini fokus memang meminta pertolongannya itu ke hati kita. Gimana kita bisa menerima, bisa sabar, ya, bisa ikhlas menghadapi semuanya. Ya, kemarin juga saya tuh ada guru saya, ya Masya Allah ya, beliau, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau ya. Terus saya bilang, Ustadz, saya minta doanya. Doa apa teh? Doa terbaik aja deh. Bagus, kata Ustadz saya. Kemudian Ustadz mengeluarkan dalil ya, hadis, dalil Quran. Ada catatannya, cuma catatannya di mana ya? Susah nyarinya. Ya memang ternyata doa terbaik itu adalah doa tadi, minta Allah kuatkan dalam keadaan apapun. Ya. Dalam keadaan apapun, minta Allah menemani kita dalam keadaan apapun. Itu doa yang terbaik itu. Ya, karena kalau doa tadi minta hutang selesai, minta anak soleh, minta suami berubah, bisa jadi nggak dikabul. Itu mah karena haknya Allah kan. Setelah kita berikhtiar, haknya Allah merubah sesuatu itu. Tapi kalau nggak dirubah, ya kita kalau hatinya nggak kuat, stres. Makanya doa terbaik itu kata guru saya itu, minta dikuatkan, minta ditemani sama Allah, apapun yang Allah hadirkan dalam hidup ini. Partner apapun yang Allah hadirkan. Keadaan apapun yang Allah hadirkan. Jadi baik orang ataupun keadaan itu semuanya partner. Ya, yang Allah hadirkan, pemain figuran yang Allah hadirkan, supaya kita sebagai pemeran utama belajar menghadapinya, belajar merubah diri, menyesuaikan, ya, tetap dengan sesuai hukum syara, merespon dengan sesuai hukum syara. Itu jawaban yang pertama. Ada pertanyaan lagi, mangga ibu-ibu? Ada Bu Dew di chat. Di chat. Ibu, saya minta izin dulu ya. Ini tuh dingin di sini, saya perlu ke toilet dulu. Maaf ya, sebentar. Tayani diisi dulu, mangga. Ngobrol dulu deh. Atau ada yang curhat? Kak Simoni boleh apa aja? Curhat dong, Ma.
Ya salam. Jadi kayak Mama Bebek. ya Allah, suruh curhat. Ayo ibu-ibu disuruh curhat. Mau curhat silahkan curhat dong. Wah, ini jangan Hari ini curhat dong. masak nggak? Hari ini Ini libur doa masak, terbaik Bu. tadi apa katanya? Teh Yani, doa terbaik apa tadi katanya? Doa yang mana nih? Doa terbaik tadi. Minta Allah kuatkan, Bu. Minta Allah Minta Allah kuatkan dalam keadaan apapun. Minta Allah menemani. minta dikuatkan dan ditemani dalam keadaan apapun yang Allah hadirkan. Bu Dewi. Mak jelek. Teh Yani kemana ini? Ada, aku ada di sini tuh. Teh Risma, kemana aja Teh Risma? Yang curhat Teh Yani aja tuh. Curhat dong. Aku juga bingung curhat apa ini. Curhat dong, Ma. Mau dikirimin apa tadi tuh masakan-masakannya? Oh, yang mana, Bu? Jangan di sini, Bu. Yang di iklan. Katanya Depok kejauhan. Jangan bilang curhat. Bu. Udah, Bu. Nanti kalau di sini ini ada ininya, ongkos promosinya nanti. Beda jalur ini. Beda jalur ya. Ini rame-rame ada apa sih? Oke, atuh. Ya, gimana pertanyaannya? Aduh. Sebentar nih, aku lihat dulu. Bagaimana kalau dalam menjalani sabar ingin melunasi hutang-hutang, kita harus melunasi hutang-hutang kita. Terus Allah keburu mencabut nyawa kita dengan orang yang meninggal punya hutang itu lalu ditangguhkan. Itu bagaimana? Terus yang kedua, jika kita punya mana sih? Bentar. Yang dulu tuh Bu dari Bu Ute. Baca satu-satu dulu deh. Ini atau terkait pertanyaannya terhubung? Ini enggak terhubung sih. Intinya tapi sedikit terhubung. Ya udah gimana coba? Mana ya? Kalau misalkan kita butuh curhat sama orang lain, apakah artinya kita tidak termasuk orang yang tidak bersabar? Oh iya. Terkait hutang ya. Ya memang hutang ini harus dilunasi ya. Orang bisa tidak jadi masuk surganya ketika memang ada hutang yang belum dia lunasi. Nah, ini kaitannya memang dengan ini ya teman-teman ya, dengan kita memang dalam kondisi sekarang itu kesulitan untuk menjadi untuk berikhtiar merespon keadaan yang Allah hadirkan ya dengan ikhtiar yang maksimal sesuai hukum syara. Misalnya begini ya, misalnya kita tadi lah orang punya hutang, entahlah hutangnya itu karena apa ya, bisa jadi karena gaya hidup, bisa jadi karena memang tertipu ya, bisnis yang hancur dan sebetulnya. Karena ini kaitannya juga dengan keadaan sekarang tuh kenapa banyak orang berhutang ya, itu tidak terlepas dari sistem kehidupan yang salah saat ini ya. Kita bukan kita ya dipaksa untuk mengadopsi sistem kapitalisme demokrasi di mana memang semua serba uang, semua serba menghalalkan segala cara ya dan seterusnya. Sehingga kehidupan terasa sempit ya. Kita mau tetap takwa itu memang upayanya luar biasa, termasuk orang yang berhutang. Nah, sebetulnya hutang ini ketika kalau kita kaitkan dengan syariat memang yang pertama kita ikhtiar dulu ya semaksimal kita ya. Salah. Saya ulangi ya. Ketika kita punya masalah berhutang, nah ini teman-teman yang udah ikut MSH, yang pertama itu apa? Yaitu kita baca dulu pesan cinta dari Allah. Kenapa kita sampai punya hutang? Ya, jadi masalah itu seperti soal, ya. Kalau kita dapat soal nih waktu ujian, teman-teman dapat soal nih. Bu Nur, waktu dapat soal ujian di sekolah diapain soalnya? Kerjakan.
dikerjakan. Nah itu salah Bu Nur ya, itu kesalahan fatal banget ya. Kalau saya tuh ujian dibaca dulu soalnya Bu Nur, baru dijawab. Dibaca dulu Bu. Nah itu ya, dibaca dulu soalnya. Ini soalnya apa? Karena kalau langsung jawab itu otomatis ya pasti jawabannya salah gitu. Dan kalau jawaban salah nilainya 0 dan remedial. Jadi orang yang hutangnya belum lunas-lunas kemungkinan itu lagi remedial karena dia belum baca pesan, dia langsung ikhtiar. Dia langsung cari cara ya, mencoba menjawab soal tanpa melihat pesannya apa, soalnya apa. Kemungkinan begitu yang pertama. Kalau gagal lunas hutang ya, belum baca pesan cintanya. Nah, belajar pesan cinta itu agak panjang. Ya, teman-teman ikut MSH aja ya nanti kalau ada lagi. Nah, kemudian 2021. kejauhan tuh doanya panjang. MSH 2 dong. Iya. Nah, kemudian setelah kita baca pesannya, dari situlah kita berikhtiar. Ya, ikhtiar maksimal semaksimalnya ya. Kenapa? Karena ikhtiarnya bukan karena kita lelah berhutang, bukan, karena Allah itu menyuruh kita berikhtiar. Niatkan ikhtiarnya karena ini perintah Allah. Ya, Allah nyuruh. Sehingga kalau sejak awal niat berikhtiar karena perintah Allah, maka cara ikhtiarnya harus sesuai dengan perintah Allah juga, ya gitu. Entah nyambung atau ya, saya ikhtiar karena perintah Allah, tapi nipu gitu ya, korupsi, ya itu kan malah melanggar perintah Allah. Nah, niat kan semuanya karena Allah. Dari mulai niat, kemudian cara ikhtiarnya sesuai dengan hukum syara. Nah, tapi ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Nah, ikhtiar buminya tadi ya, cari lunas hutang ya cari uang lah gitu. Tapi ikhtiar langit ya yang tidak boleh, justru ini yang paling utama ikhtiar langit itu. Ya, bergantung total kepada Allahnya ini yang paling utama, harus maksimal. Ya, ikhtiar maksimal itu ya ikhtiar bumi dan ikhtiar langitnya maksimal. Jangan sampai ikhtiar bumi maksimal tapi nggak ikut kajian. Gimana? Aduh, saya ini harus nungguin warung, harus nungguin lapak saya. Jadi kajiannya off terus. Padahal kajian juga kewajiban, ikhtiar kewajiban, nggak bisa salah satu ditinggalkan. Ya, nah jadi ikhtiar langit dan ikhtiar bumi harus seimbang. Atau sampai ninggalin kewajiban terhadap anak dan lain-lain. Nah, itu ikhtiarnya nggak nyambung. Nah bisa jadi ikhtiarnya belum sukses karena kita banyak maksiat tadi, tidak bersabar dalam ikhtiarnya gitu ya, merespon hutang tadi tidak bersabar, akhirnya tidak takwa, meninggalkan hukum-hukum syara yang lain. Ya, nggak peduli apakah pekerjaannya itu khalwat atau enggak gitu ya, campur baur perempuan laki-laki, ikhtilat gitu macam-macam. Nah, pokoknya meresponnya harus takwa. Allah ridho enggak nih dengan ikhtiar saya, ikhtiar buminya ya. Yang jelas tidak ada haram dan tidak meninggalkan kewajiban lain. Itu ikhtiar buminya. Kemudian setelah itu apa? Bergantung totalnya sama Allah itu. Nah, yang berikutnya apa? Adalah sabar dalam ikhtiarnya ya. Dalam ikhtiar juga butuh sabar. Tetap sabar. Ada kalanya begini. Orang berhutang itu dia panik. Kalau misalnya kan mungkin ada yang ke bank berarti dikejar-kejar debt collector atau ke temannya, dibully sama temannya ya, mungkin dibentak-bentak atau mau dilaporin polisi dan seterusnya. Akhirnya apa? Banyak yang akhirnya terjerumus lagi ke riba. Dikatakan karena mepet. Ya, kenapa mepet? Ya, nanti saya di penjara. Ibu-ibu sesungguhnya lebih baik di penjara daripada kena riba. Betul, ya. Lebih baik di penjara. Nah, bisa jadi dengan di penjara itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa. Ya mungkin hutangnya ada hutang riba dan seterusnya. Diikhlasin aja ya, tapi pokoknya jangan melanggar aja dalam berikhtiarnya, jangan melanggar hukum syara. Ikhlaskan. Nah, bahkan banyak orang yang setelah para ulama itu justru mereka berkarya ketika dalam penjara banyaknya. Ya, ulama-ulama menghasilkan. Ya, kenapa ulama banyak di penjara? Ya, karena ulama itu banyak tidak disukai sama penguasa, betul ya? Sehingga banyak di penjara. Nah, ternyata di penjara banyak menghasilkan karya-karya, buku-buku ya, kitab-kitab yang banyaknya lahir di penjara. Ulama-ulama yang saleh. Nah, bisa jadi penjara itu cara Allah mensucikan seseorang yang memang sedang berhutang tadi. Nggak usah takut. Ya. Jangan takut sama manusia, takutlah sama Allah. Daripada kena riba di penjara di neraka jahanam itu seperti apa? Itu lebih berat lagi. Begitu ya. Berarti sabar dalam berikhtiarnya. Kemudian apa? Setelah itu tawakal sama Allah. Nah, itu ikhtiar kita sebagai individu. Nah, tapi ketika memang negara ini, sebutnya kalau negara ini pakai hukum syariat ya,
negara akan membantu individu-individu tadi. Individu itu bisa ngadu sama negara. Ya, sebelum langsung ke negara bisa dia minta tolong dulu kepada saudaranya, kerabatnya. Kerabatnya nggak bisa, dia minta tolong kepada kaum muslimin yang lain. Ya, mungkin gali lubang tutup lubang dulu ya, atau ya, mau apa namanya pinjam uang buat modal dan seterusnya. Kalau ternyata kaum muslimin saudaranya nggak ada yang bisa menolong juga, dia bisa ngadu sama negara. Ya, minta tolong kepada negara. Nah, dalam hal ini memang negara yang akan menolong kalau memang tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Apalagi kalau dia sudah meninggal. Nanti negara yang akan membantu ya. Dia masih punya ahli waris nggak? Nanti negara yang akan menekan ahli warisnya untuk menyelesaikan hutang-hutang itu. Kalau ahli warisnya juga ternyata miskin, ya, bukan tidak mau, bukan tidak peduli, tapi miskin juga dan seterusnya, maka negara yang akan melunasi hutangnya. Nah, inilah ya indahnya kalau kita hidup dalam aturan Islam. Masalahnya belum saat ini ya. Insya Allah kita sama-sama perjuangkan supaya kehidupan ini ya tidak lagi memakai kapitalisme demokrasi, tapi memakai hukum-hukum Islam. Sehingga indah ya. Nah mungkin itu. Nah ini sementara bahasannya begitu ya, karena bahasan tentang nanti bagaimana negara dan seterusnya itu kan juga bisa pembahasan tersendiri ya, tema tersendiri. Tapi intinya kita kembalikan dulu ini temanya adalah tentang sabar ya. Berarti dalam ini sabar ya. Dengan keadaan kita berhutang, baca pesan cintanya, karena ini mungkin bisa jadi teguran dari Allah. Ya, kenapa kita hutang? Kemudian berikhtiar, sabar juga ikhtiarnya, kemudian pasrahin sama Allah, terserah Allah. Karena kalau ikhtiarnya tidak pasrah juga, pengen sukses gitu ya, pokoknya harus berhasil, harus lunas hutangnya. Nah ini bisa bikin stres, ya, depresi, tidak bahagia, ya, jadi sulit sabar lagi akhirnya gitu ya, menghadapi keadaan. Akhirnya banyak keluarga ya dengan hutang ini broken home ya, bercerai, anak jadi korban dan seterusnya. Nah itulah ketidaksabaran dalam menghadapi dalam hal ini ya masalah hutang atau masalah lainnya bisa membuat broken home dan lain-lain ya, dan stres atau tahapan tertentu saling membunuh atau bunuh diri. Nah itu kan karena tidak bersabar. Dan terutama teman-teman ya. Sabar itu bukan berarti kita nerima terus diam, ya, bukan. Tapi di sini dikatakan ya, tadi kembali ke definisi awal, sabar adalah menahan diri dan membawanya. Nah, membawanya kepada yang dituntut syara. Berarti apa? Menahan diri ini dia menerima, nahan diri, kemudian membawa dia dalam berikhtiar sesuai dengan hukum syara. Jadi ada ikhtiarnya gitu loh. Jadi bedakan antara sabar dengan tidak berdaya. Ya, kalau tidak berdaya tuh gini. BBM naik, ya. Ya udah tuh kumaha deui danya BBM naik, udah sabar aja tuh, terus diam gitu ya. Bahkan kalau kata tukang angkot itu saya pernah dengar, ya gimana kita nggak bisa nolak keadaan ya, mereka mah pada zolim gitu naikin inilah ya angkot. Demo juga nggak didengerin gitu ya. Nah, nu penting mah adalah BBM-nya gitu ya. Udah mah mahal tapi nggak ada itu bikin susah. Yang penting ada BBM-nya. Nah, itu sabar atau nggak berdaya? Tak berdaya. Ada yang roaming nggak, Bu? Nggak berdaya. Tak berdaya. Kalau sabar itu dia ada ikhtiar merubah keadaan. Gimana caranya BBM tuh nggak naik lagi. Nah, itu berarti perlu ilmu. Memang harus punya ilmu kita tuh. Dalam Islam juga ada ilmunya. Gimana caranya BBM nggak naik lagi. Ada ilmunya, maka terus aja ngaji ya supaya nyampe ilmunya sampai situ ya teman-teman. Intinya dengan dakwah, menyeru penguasa untuk menerapkan apa-apa yang mereka putuskan terhadap rakyat itu sesuai dengan hukum Allah. Ya. Ada dalam Islam itu bagaimana cara mengatur BBM, ya, bagaimana cara mengatur listrik, mengatur air, mengatur perekonomian, semuanya ada dalam Islam. Masalahnya nggak mau pakai aturan Allah. Manusia merasa lebih pintar dari hadapan Allah, ya. Lebih tahu gitu sehingga hukum Allah itu dikatakan terbelakang ya, hukum Allah itu dikatakan nggak cocok di zaman ini dan seterusnya, yaitu ucapan-ucapan kufur yang sering kita dengar saat ini ya, nauzubillah min dzalik. Itu Teh Yani. Pertanyaan keduanya apa tadi? Kalau kita punya masalah, kita cerita sama orang lain, apakah itu termasuk orang yang nggak bersabar? Itu urusan hati ya ibu-ibu ya. Ada orang, saya sering mendapati ada orang yang curhat, tapi sebetulnya dia cuma butuh curhat doang.
ya. Dikasih masukan, nggak dikerjain masukannya. Gitu. Curhatnya itu lagi gitu. Jadi memang sekedar curhat aja pengen didengerin. Ya. Yang kedua, bisa jadi dia curhatnya cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Jadi kalau dari saya nggak dapat, ya saya bilang yang salah adalah kita. Nah, dia nggak terima, yang salah tuh dia. Nah, akhirnya nggak curhat lagi, nanti curhat lagi ke yang lain, curhat lagi ke yang lain, sampai dia dapat pembenaran, oh iya kamu benar. Ada yang tipenya begitu. Nah, sabar yang curhat yang benar adalah dalam rangka berikhtiar. Ya mungkin tadi kita kadang-kadang mentok, sebetulnya udah tahu ilmunya, pasti udah tahu ilmunya, tapi kadang-kadang mentok di mana ya caranya. Nah, di sini kita boleh curhat, ya. Curhat bukan dalam rangka mengeluh, meminta kasihan manusia, ya, tapi curhat dalam rangka mencari solusi. Boleh. Bahkan kalau kita tidak mencari solusi, tidak berusaha mencari tahu bagaimana hukum Allah terkait dengan perkara kita ini, itu bisa jadi terjadi kesalahan lagi, kesalahan baru, bisa jadi dapat masalah baru, karena kita menjawab soalnya salah. Ya. Jawab soalnya salah. Nanti remedial lagi. Tambah masalah lagi kan kalau remedial itu. Ya. Udah malu di remedial kan diumumkan ya, yang remed hari pelajaran IPA. Ya. Saya itu dulu Dewi kan ya, absensi itu suka paling depan. Jadi kalau remedi itu ketahuan, walaupun tidak ada namanya ya, misalnya yang remedial kelas ini, absen nomor 004 saya ingat. Tahuan deh siapa gitu ya. Malu gitu, emang ada masalah baru gitu kalau kita remedial itu. Ya jadi ibu-ibu ya, jangan salah ya ibu-ibu tuh ngedengerin orang yang suka remedial waktu sekolah. Soalnya ya, mau dengerin saya. Ya mudah-mudahan itu bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, itu jawabannya Tani. Ada pertanyaan lagi? Siap. Ada. Mau dibacain? Iya, ini tolong. Ini dari kemarin yang demo sama saya nih Bu Dewi. Iya, pas Bu Dewi di remove. Yang bertanya orang yang mendemo saya, Bu. Oh gitu. Kamu di demo? Ada teman, ada teman mengeluh dengan sikap ortunya yang selalu menuntut dan memiliki ekspektasi. Aduh, kalau ada bahasa Inggrisnya suka Pak Belit. Makan burger dulu kata Budian tuh. Ya. Burger sama Coca-Cola ini nggak ada nih. Ekspektasi tinggi terhadapnya. Teman saya masih SMA, dia merasa stres. Coba diulangi tadi ke distrak sama ketawa-ketawanya itu lah pertanyaan, jadi nggak konsen. Bentar ya. Kemudian mau bantuin baca nggak? Ada teman mengeluh dengan sikap ortunya yang selalu menuntut dan memiliki ekspektasi tinggi terhadapnya. Teman saya masih SMA, dia merasa stres karena belajar daring dan menghadapi ortu yang seperti itu. Bagaimana solusinya? Iya, solusinya ya. Nah, sebelum bicara solusi, baca pesan cinta dulu, kan gitu ya. Ya, ini memang fenomena ya, fenomena orang tua sekarang itu, ya orang tua yang tidak siap mengasuh anak. Mengasuh. Karena dalam mengasuh itu kan di sana ada mendidik ya, ada membantu proses dia menjadi manusia lah istilahnya begitu. Orang tua saat ini menikah itu biasanya yang semata karena cinta, karena terpaksa, karena uang ya. Atau ya dia jarang yang sudah memiliki ilmu pengasuhan anak itu jarang. Sehingga pas dikasih anak ya bingung. Akhirnya anaknya jadi korban. Intinya si anak ini perlu dikuatkan bahwa tidak ada yang kebetulan ya. Allah hadirkan orang tua yang tipenya seperti itu. Ya, Allah hadirkan orang tua tipenya seperti itu. Berarti kalau Allah hadirkan seperti itu, menurut Allah dia mampu menghadapinya. Ya. Jadi memang teman-teman ya kalau mau jadi tempat curhat orang ya. Kalau anaknya yang curhat, anaknya yang dikuatin. Kalau orang tua yang curhat, orang tuanya yang dicurhatin. Jadi jangan anaknya yang curhat, iya tuh ibu kamu tuh harusnya begini-gini nih. Coba ya nanti nasehatin ibu kamu ya, suruh gini-gini nih. Nah itu nggak nyambung gitu ya. Karena berarti kan pemeran utamanya itu si anak itu. Kalau anaknya memang curhat sama kita. Kamu mampu, kamu pasti bisa. Ya.
Pokoknya teman-teman kalau kita mau gimana caranya supaya anak ini solusinya gimana, nah anaknya mungkin curhat ke kita ya. Nah teman-teman pokoknya Allah juga tidak ada yang kebetulan menghadirkan anak itu curhatnya ke kita. Kenapa anak itu pilihnya kita? Ya, bukan sama di sini ada bukan sama Sri, bukan sama Bu Lastri, Bu Harita, bukan sama itu, tapi itu sama kita gitu ya ceritanya. Berarti menurut Allah kita juga mampu untuk memberikan solusi kepada anak itu. Nah, berarti apa? Ya Allah, Engkau yang hadirkan anak ini kepada hamba untuk curhat, tolong hamba tuntun ya untuk membantu dia gitu. Engkau yang milih hamba, tolong ya Allah bantu hamba tuntun ya untuk menasehatinya, memberikan solusi-solusi dan menguatkan dia. Nah, jadi memang prosesnya nggak bisa sebentar ya, karena memang mungkin si anak ini juga intinya kan dia bisa menghadapi segala sesuatu itu kan dengan iman yang kokoh gitu ya, iman yang kuat. Nah, berarti kan ibu-ibu yang diserhati bantu dia ya, kaitkan dengan keimanan, kuatkan iman dia untuk bisa menghadapi orang tua itu, bagaimana tetap bisa hormat ya. Akhirnya kan itu level berikutnya ya, untuk bisa sabar menerima keadaan orang tua, kemudian setelah itu tetap mau mengikuti kemauan orang tuanya, setelah itu bersabar. Nah, ya tetap apa? Kemudian tetap menghormati. Nah, itu kan level-level berikutnya. Ini proses yang panjang. Jadi silakan minta ditemanin sama Allah supaya lisan kita dimudahkan untuk menyampaikan sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Tapi intinya dia pasti mampu. Tinggal butuh tahu aja caranya gimana. Nah, jadi itu mungkin yang pertama, sampaikan kepada dia bahwa menurut Allah kamu mampu. Kamu tuh mampu. Tadi ya sampaikan bahwa Allah ngasih ujian nggak mungkin levelnya itu tidak sesuai dengan level kita. Kalau levelnya 9 nggak mungkin diuji level 10. Kamu pasti bisa. Jadi kalau sekarang merasa stres dan lain-lain, mungkin pertama karena ada setan juga yang menggoda. Yang kedua karena ada harapan-harapan juga. Aku kan berharap orang tua tuh nggak kayak gitu. Nah berarti apa bedanya? Ya kalau punya harapan yang sama ya dengan orang tua maksa, kita juga pengen harapan kita tercapai juga, yaitu orang tuanya nggak maksa. Harapannya kan gitu. Tapi kan tadi akhirnya tidak bahagia karena jika dan walaupunnya itu harus dirubah mindsetnya. Jadi memang harus pelan-pelan, tahap-tahapan juga ya. Ajari dulu menerima bahwa dia pasti mampu, ya. Menerima keadaan. Sayangi orang tua begitu sebetulnya sayang. Ya sayang, cuma mungkin bentuk sayangnya tidak sesuai ekspektasi kita. Ya, saya ini apa? Ekspektasi kita. Cakep. Cakep. Ya, nggak usah makan burger, Budian ternyata bisa. Tidak sesuai harapan kita. Ya. Gagal deh dikirimin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, saya mau bertanya. Oh iya, sebentar Bu, sebentar. Ini mudah-mudahan udah terjawab belum ya? Pertanyaannya udah cukup tadi kan? Pertanyaan tentang anak menghadapi orang tua. Ya. Ini Ute bagaimana Ute? Cukup? Alhamdulillah. Yang Masya Allah. Nggak demo lagi. Demo kemarin nih. Gitu. Mohon maaf ya, ini ya saya harus mendukung. Tapi dia mah di demo emang sering-sering aja di demo. Aduh. Ya, gitu ya. Pokoknya dibantu ya. Mungkin kalau nanti pakai healing di terapi aja, diusap punggungnya, banyak dipeluk ya. Hadirkan bahwa kita itu bisa hadir sebagai apa ya, tempat dia ya kasihan lah menumpahkan kegalauannya. Kita menyediakan diri sebagai tempat sampah emosi-emosinya ya. Diusap kantong yang besar berarti ya. Ya. Pokoknya kalau hadirkan dia ke kita juga, kita pasti mampu ya. Kasihan lah, dipeluk aja, banyak dicium ya, disayang. Gitu ya. Nah, udah. Berarti sekarang Bu siapa tadi? Bu Lisna. Bu Lisna. Ya, Bu, saya mau bertanya gini, bagaimana caranya kita itu semua yang direncanakan itu terlaksana semua. Kadang suka ada aja gitu kan, kita teh mau misalnya habis subuhnya mau ngaji gitu Bu, belum dapat banyak, tapi kadang anak suka minta apa gitu, tapi kadang suka minta ampun dengan orang minta apa, suka sirik gitu kalau dengar lihat orang gitu yang subuh aja udah dapat 1,5 juta gitu. Saya tuh suka sirik. Gimana ya Bu ya? Mungkin itu aja. Iya. Ibu siriknya bukan musyrik ya, tapi iri gitu ya. Bu Dewi, mungkin ini pertanyaannya nyambung nih, pertanyaan Bu Lisna sama teman kita yang di Facebook.
Misalkan kita udah berusaha sabar, tapi anak kok masih memancing untuk marah. Nah, itu bagaimana? Nggak nyambung kan? Kalau nggak nyambung, sambungin aja ya. Enak ya, cuma bacain ya. Iya. Ya. Nah, mungkin ini Bu Lisna perlu pendefinisian ulang dari apa itu makna ibadah. Ya, mana ibadah? Ibadah itu mengabdi, mengabdi kepada Allah. Ibadah itu ada yang memang ibadah yang langsung berhubungan sama Allah, kayak sholat, ya, saum, ngaji, ya, itu langsung sama Allah. Haji, ya, ibadah haji, nah itu langsung sama Allah. Tapi ada ibadah yang tidak langsung berhubungan sama Allah, yaitu apa? Yaitu tadi ketika kita merespon, ya, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang menimpa kita, meresponnya dengan sesuai dengan hukum syara. Nah, jadi anak minta perhatian itu juga ibadah. Ibu perhatikan dia, penuhi kebutuhan, ya, kebutuhannya itu juga ibadah, sama gitu. Jadi jangan merasa jadi nggak ibadah gitu ya. Itu sama-sama ibadah maknanya. Bahkan pahalanya bisa jadi melebihi pahala tilawah 1,5 juz. Ya, ada pahala ya. Seorang ibu yang memakaikan baju kepada anaknya ibarat apa? Ibarat dia memakaikan baju kepada 1.000 anak yatim. Kalau nggak salah itu ya. Nah, kemudian seorang ibu yang nanti saya cek lagi ya itunya hadisnya. Ada juga seorang ibu yang, tolong ingatkan saya minggu depan hadisnya itu. Nah, tapi ingatkan lagi jangan pas acara, sebelum acara mungkin di grup diingetin ya. Utang untuk menjelaskan hadis ini. Mungkin boleh japri ya, kan grupnya dikunci Bu Dewi. Nah, ada juga pahala ya ketika seorang ibu menyiapkan nasi. Nah, pahalanya itu tiap butir berasnya. Kemudian bagaimana pahala anak minta susu lagi ya. Saya ingat tuh waktu nyusu yang anak pertama itu sampai 7 jam tuh nggak berhenti nyusunya gitu ya. Kebayang ya, nggak bisa ngapa-ngapain dan seterusnya. Tapi kan bayangkan seandainya seorang anak ya berbakti kepada orang tuanya seumur hidupnya, berbakti sekuat tenaga gitu ya, maka bakti anak itu kepada ibunya, kepada orang tuanya, ibunya terutama ya, tidak akan bisa menggantikan 1 isapan air susu tadi. Misalnya ibunya digendong terus kemana-mana diajak jalan gitu, pokoknya dia melakukan sekuat tenaga untuk berbakti pada orang tuanya, ternyata tidak cukup untuk mengganti 1 isapan air susu saja. Berarti pahalanya seperti apa gitu. Memeluk anak itu sunnah juga ya, memeluk, mencium, mengusap itu bagian dari ibadah karena Allah memang yang memerintahkan. Nah itu Bu, tapi kalau pengen dapat juga semuanya gimana? Ya udah sambil nemenin anak main, sambil nyuapin ya, memang kalau lagi butuh disuapin, sambil ibu tilawah, sampai Quran kalau nggak hafal sambil diikutin. Jadi kan anaknya juga jadi ikut hafalan dan seterusnya. Jadi bisa dengan berbagai cara. Jadi nggak usah sedih ya. Memang berarti kan kalau anaknya memang masih kecil nih, masih kecil-kecil, nah berarti amal ibu, pahala ibu saat itu Allah lagi pengen lewat anak itu ibadahnya, mengurus anak karena Allah titipin nih. Keren loh ya, itu hamba Allah yang dititipin ya. Bukan anak presiden, bukan anak siapa, tapi hamba Allah yang Allah titipin ke kita. Nah, itu keren banget. Kecil-kecil itu. Nah, ya. Terus kalau kita punya rencana gini-gini, nah jangan lupa memang bagus tetap direncanakan ya. Target tilawah misalnya sehari 1 Quran. Sehari 1 Quran. Ya, sehari 1 juz. Itu bagus tetap direncanakan ya. Tapi ya itu rencana-rencana tadi minta ditemenin sama Allah. Ya Allah temani saya punya rencana ini nih hari ini, ya Allah temani. Ya, jadi bisa jadi nih rencana ya, itu tadi yang pertama ya, kita pokoknya jangan beda-bedakan ibadah, itu semuanya ibadah. Yang kedua, tetap evaluasi diri ketika banyak rencana gagal wae sampai akhirnya baca Quran tuh cuma sebulan sekali. Nah, itu kan fatal kalau itu ya. Nah, berarti itu evaluasi diri ya. Kenapa rencana gagal terus? Pertama, bisa jadi kita pas punya rencana tidak minta ditemenin sama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kan perlu bismillah sebelum melakukan beramal itu ya, maksudnya itu minta ditemenin sama Allah. Jadi kalau nggak minta ditemenin Allah, nanti Allah saya gini kata Allah, selamat berjuang. Aku kan nggak diajak-ajak gitu ya. Selamat berjuang. Ya capek nggak berjuang tanpa ditemenin Allah? Capek. Ya bisa jadi karena itu, atau bisa jadi
Yang kedua adalah penghalang kita. Kenapa gak sering gagal? Ya. Baca pesan cintanya. Mungkin kita banyak dosa sama Allah di masa lalu. Kita sering gagal, menggagalkan apa? Menggagalkan niat baik kita. Ntar malam mau tahajud, udah dibangunin sama Allah, tapi tidur lagi, gagal tuh. Ntar deh saya mau ngaji, gagal gitu. Gagal lagi. Nah bisa jadi itu pesan cinta dari Allah ya. Kamu dulu sering bikin janji, gagal terus. Berarti apa? Solusinya tobat, perbanyak istighfar. Ketika kita banyak kebaikan-kebaikan yang lewat, yang sering gagal ya. Perbanyak istighfar, minta maaf sama Allah. Karena gini, apalagi terkait ibadah yang langsung sama Allah ya. Ibu-ibu pernah mencoba nggak? Siapa di sini yang pernah berikhtiar pengen ketemu sama presiden? Ada SOP-nya nggak? Sembarang orang nggak bisa ketemu presiden. Siapa yang bisa ketemu presiden? Bahkan pernah ada artis ya diusir dari istana. Kenapa? Karena pakai celana jeans. Ingat nggak? Pakai sandal jepit. Nggak bisa tuh masuk istana. Ketemu presiden ngobrol nggak bisa. Terus apalagi belum mandi ya seminggu di sana. Nggak bisa. Hanya orang tertentu yang bisa setelah melewati screening ya baru bisa masuk. Nanti dicek juga di penjaga dia bawa alat senjata atau apa enggak. Nah, begitupun siapa yang bisa komunikasi sama Allah? Hanya orang-orang yang spesial. Ya. Jadi kalau belum dimudahkan yang ibadah langsung dengan Allah ya, mungkin kita belum spesial di mata Allah. Biar spesial apa? Tobat. Ya, tobat. Tidak harus jadi takwa, jadi ulama dulu biar spesial, enggak. Orang yang spesial di hadapan Allah itu yaitu tadi, yang memang tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa bertobat. Minta maaf sama Allah, ya Allah mudahkan ya. Pengen komunikasi langsung sama Engkau, pengen ngaji nikmat, pengen ibadah sholat nikmat, semuanya nikmat ya Allah. Nah itu insya Allah dimudahkan. Berbanyak taubat. Ya, udah jam 7 belum? Nggak ada jam di sini? 2 menit lagi. Aduh gitu, tutup dulu ya pertanyaannya. Atas jawabannya sangat bermanfaat. Ya sama-sama Ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik teman-teman ya. Jadi hari ini kita baru dapat poin sabarnya 3 ya. Cara bersabarnya 3 yaitu, boleh ada yang mengulangi? Ayo siapa yang mau mengulangi? Yang pertama, Ibu-ibu, poin sabar. Budian apa Budian? Ute, salah Ibu lagi. Jadi doa itu ya, Ute ya. Ute. Budian apa Budian? 3 poin. Nggak ada suaranya. Hidup adalah ujian. Dan kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Kemudian, jangan jika, tapi walaupun. Terus bersyukur, sehingga kita bisa bersabar. Oke, ya insya Allah ya. Mudah-mudahan 3 poin itu silahkan dibaca ulang, dihayati lagi, cari referensi lain tentang poin-poin itu. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman. Setelah diberikan pemahaman, Allah berikan taufik kepada kita. Sehingga kita bisa bersabar terus dan terus. Ya. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab semua. Silahkan di-save sama Tahyani pertanyaannya. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Hari ini nggak ada tangis-tangisan ya Ibu-Ibu, karena saya tahu Ibu-Ibu udah sering menangis ya, karena masalahnya. Saya nggak ajak nangis lagi, sekarang ajak ketawa dulu aja ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Ya, ingat kenapa kita bahas sabar dalam rangka kita ingin menjadi kekasihnya Allah. Ya, insya Allah. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya serahkan kepada Tahyani acaranya. 11 jam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Dewi. Insya Allah ini saya mohon maaf teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Insya Allah akan dijawab minggu depan ya Bu Dewi. Semoga terjawab. Amin. Ya, baik teman-teman, karena sudah pukul 7.00 kajian ini kita tutup ya. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah Sabtu depan di jam 5:15. Baik, kita tutup kajian ini dengan membaca istighfar, doa dan penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.